Hidup makin kesini makin susah, nyari kerja susah. Sekarang ini memang mungkin entah memang saya yang lagi apes ini, atau memang lagi musimnya kali ya. Emang sih betul corona, tapi kan kita juga butuh makan. Istri juga kan butuh beras, butuh makan. Anak-anak makin kesini makin susah. Hidup ya Allah. Kenapa saya ini perasaan bahasa? Ustad, duh jadi malu saya di sini nih. Aduh. Wah, Ya. nih? Ya, saya ini lagi curhat. Curhat sama siapa? Curhat sama meeting. Sama saya sehat-sehat Ustad. Sehat. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah. Gimana Pak Hari? Iya. Lihatnya nih dari mukanya muka lagi bermasalah nih. Iya, aduh. Udah memang emang dasarnya saya muka bermasalah, Pak Ustad. Oh. Aduh. Iya, Pak Ustad, gini nih, aduh. Ini saya lagi curhat kan tadi, betul kan? Lagi curhat sama alam. Kali aja itu kalau misalkan nggak ada orang di sini nih, di sawah ini, istilahnya Allah lebih dengar doa saya gitu kan. Ya, saya berharapnya gitu kan. Iya. Emang kenapa Pak Hari? Kenapa nih? Kenapa? Ada apa? Iya, sekarang kan zaman makin susah kan sekarang ya Ustad. Udah mah corona, udah mah saya nggak kerja lagi, nyari kerja susah. Udah gitu kan istri, aduh nyanyi mulu dari kemarin tuh. Iya, perasaan paling susah hidup saya gitu Ustad. Ya kadang saya berpikir gitu, kadang apakah Allah ini nggak adil gitu sama saya gitu. Waduh. Iya, maksudnya kok perasaan orang lain kok hidupnya enak gitu kan ya. Iya. Ada apa dibeli gampang gitu kan. Iya. Oh, saya buat beli beras aja susah Ustaz. Ya Allah. Waduh. Iya, kira-kira mungkin ya kebetulan juga kan ada usaha. Ustaz dari mana ini? Ya, kebetulan Ngomong-ngomong. saya habis dari rumah teman Oh, di gitu. situ ya kan, lewat ke Oh. sini ngelihat dari jauh apa itu putih-putih gitu kan ya. Saya samperin, wah ternyata Aduh, Pak Hari. jangan bilang saya mirip uka-uka nanti dari jauh nih. Masih siang nih Ustaz nih. Saya jadi takut juga ini kalau gitu kan. Ya mungkin ya alhamdulillah kan. Qadarullah, ya betul. Allah dengan caranya mempertemukan kita di betul. di tempat yang luar biasa ini ya. Ya, Suasananya ada. Saya tuh memang suka kan, pertama memang saya suka pemandangan kayak begini gitu kan. Iya. Kadang suka tuh datang inspirasi gitu kan. Ada capung lewat inspirasi tuh. Saya kayaknya harus terbang nih kemana nih, ke negara mana gitu kan. Ya, kadang saya suka begitulah. Ya, memang. Maaf ya bercanda Ustadz nih, jangan bawa. Emang saya orangnya gini kan, Ustadz taulah gitu saya kayak gimana. Ya kali aja gitu Ustadz, apa yang tadi saya curahkan nih, kali aja gitu Ustadz adalah bisa menjawab gitu apa yang saya curhatkan tadi lah gitu. Mungkin gitu Ustadz. Ya, saya sih tidak bisa menjawab. Ya saya juga sama seperti Pak Hari, tapi insya Allah ya Allah itu sudah menjawab sebetulnya. Setiap permasalahan hambanya itu Allah sudah jawab di dalam Al-Quran. Oh masa gitu? Ya, begitupun dengan mungkin yang tadi Pak Hari ceritakan kepada saya gitu ya. Pak Hari dengan ujiannya yang berbagai macam ya, dengan masalahnya yang banyak, seolah-olah seperti manusia yang bermasalah sekali gitu ya. Enggak. Aduh jadi malu saya tadi. Tapi memang sering sekali seperti itu ya, sering sekali kita alami seperti itu di dalam hidup kita. Begitu banyak masalah-masalah sehingga kita itu ngerasa Allah itu ada nggak sih gitu ya, Allah itu sayang nggak sih kepada kita gitu. Betul. Orang-orang yang notabene banyak yang menjadi mungkin di atas ya sebagai koruptor atau sebagai apa gitu ya, dia dengan enaknya menikmati kenikmatan dunia, sedangkan kita gitu yang secara secara pengen sekali gitu ya dekat dengan Allah, melaksanakan ibadah-ibadah, tapi kok hidup kita malah seakan-akan banyak masalah gitu ya. Itu betul. Justru disitulah kayak Allah itu nggak sayang sama saya gitu. Memang. Tapi
justru disitulah letak kasih sayang Allah kepada hambanya ya. Jadi memang ketika Allah sayang kepada hambanya, maka dia akan berikan ujian-ujian, dia akan berikan permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya ya. Untuk apa? Agar dia itu bisa dekat dengan Allah gitu. Makanya kalau kita buka Al-Qur'an ya, Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah, innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya itu ya, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi Allah itu kan bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau kita pengen bersama dengan Allah, ya berarti kita harus apa, Fahri? Harus sabar. Harus sabar. Tapi Fahri itu tidak akan disebut sabar kalau misalnya tidak dikasih ujian, tidak dikasih masalah. Jadi orang disebut sabar itu kan ya, ketika dia menerima masalah, ya kan, ketika dia diberikan ujian oleh Allah, dia terima permasalahannya itu, ya kan, dia sabar dengan semua yang ditetapkan oleh Allah kepadanya, ya, dan dia meminta pertolongan hanya kepada Allah, karena Allah menyeru ya ketika kita punya masalah gitu ya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu ya, atau di Quran surat Al-Baqarah ayat 45-nya lagi lebih itu lagi ya, wasta'inu kata Allah itu menyeru kepada kita, hai hamba-hambaku kata Allah gitu ya, kamu punya masalah apa? Silahkan adukan kepadaku. Nah, jadi memang ketika kita punya masalah, curhatnya itu langsung saja kepada pencipta kita, Pak. Ya. Jangan kepada kepiting nih. Gitu kan ya. Tidak akan bisa menjawab kan kalau kepiting. Kata lagu tuh, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Saya sedang mengaplikasikan ini nih, kali aja nih. Nyatanya dari tadi dia mulu nih rumput nih. Ya gitulah. Makanya ketika kita punya masalah, Allah sebenarnya menyeru gitu kan. Wah, yang Bapakku, adukan kepada Allah. Ya, adukan kepada Allah. Selanjutnya apa? Mohon pertolongan ke Allah dengan cara apa? Bisobri wasolah, dengan cara sabar. Sabar itu seperti apa? Ketika Allah menetapkan suatu permasalahan, suatu ujian kepada kita, gitu kan ya, Pak Hari, kita terima dulu. Oh ya, ini memang ujian dari Allah, gitu kan. Lalu selanjutnya mintalah pertolongan kepada Allah. Laksanakanlah apa yang Allah perintahkan. Minta pertolongan dengan sholat. Kita sholat, kita beribadah kepada Allah. Insya Allah nanti Allah akan senantiasa memberikan solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan kita. Dan bahkan semakin kita dikasih ujian, semakin kita sabar, maka semakin dekat itu pula kita dengan Allah, Pak. Ketika Allah sudah dekat dengan hambanya, kan kita mau minta apa sih? Orang semuanya ini punya Allah, Pak, ya kan? Nah, makanya ketika Pak Hari dikasih masalah, itu bukan karena Pak Allah benci kepada Pak Hari, tapi justru disitulah Allah itu sayang sama Pak Hari. Ya, Pak Hari dikasih masalah, itu undangan dari Allah. Ya, makanya ketika diundang sama Allah nih, mau nggak dekat dengan Allah kan? Itu lah, iya. Cuman saya berasa gitu, ketika ini tuh kayak Allah paling kayak pilih kasih gitu. Banyak orang-orang yang senang dengan kesenangannya. Saya lihat sampai sekarang dia nggak susah-susah gitu kan. Perasaan saya makin kesini makin susah aja, makin repot aja ya. Iya. Justru memang kadang seperti itu, Pak Ari. Malah ketika Allah itu sudah membiarkan hambanya, maka yang dilakukan oleh Allah itu membiarkan dia dengan kesenangan-kesenangan duniawinya. Gitu kan. Wah, masalahnya itu seperti dihilangkan dalam hidupnya, usahanya dibuat lancar, ya kan. Hidupnya dibuat mudah. Tapi dia bukan semakin dekat dengan Allah, malah semakin jauh dengan Allah, terlalaikan oleh dunianya, tersibukkan mengejar-ngejar dunia, ya kan, yang akhirnya menjauhkan dia kepada Allah. Justru ketika Allah sayang kepada hambanya, seperti inilah Pak Hari dikasih ujian. Ya, makanya sekarang Pak Hari sabar, Pak, ya. Insyaallah. Berarti Allah menguji saya memang karena Allah sayang sama saya. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya udah suudon sama Allah nih, ya Allah. Memang kita harus senantiasa makasih nih Ustaz, berhusnuzon kepada Allah, ya, selalu berpikiran baik kepada Allah, ya, karena kan kata Allah, aku itu seperti apa yang disangkakan hambaku. Makanya setiap kita punya permasalahan apa, kita husnuzon dulu lah sama Allah, gitu kan, ya. Bahwa semuanya itu diberikan kepada kita itu untuk menguji kita dan untuk menaikkan derajat kita, gitu Pak Hari. Jadi dengan maksud yang baik lah gitu, Allah baik untuk saya lah gitu ya. Alhamdulillah. Ya, makasih nih Ustadz nih atas pencerahannya. Siap. Ustadz mau langsung kemana nih? Saya kebetulan mau talim nih habis gitu? Daripada nongkrong di pinggir sawah, mending ikut talim yuk sama saya yuk. Boleh tuh, iya boleh lah. Daripada di sini juga nggak ada temen nih. Ayo, Pak. Alhamdulillah Ustadz ya.
Alhamdulillah ya Allah.